Cordoba, kota kenangan kejayaan Islam pada tahun 781 yang dimulai sejak 711 hingga 1492 Masehi. Sejak runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia pada tahun 1031 Masehi, umat Muslim yang ada di Andalusia mulai terpecah belah dan membentuk 33 kerajaan-kerajaan kecil yang disebut taifah. Taifah-taifah Muslim ini adalah wilayah berdaulat dan memiliki otonomi masing-masing, sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu taifah Muslim berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Hal ini terjadi akibat perselisihan, pertentangan dan perebutan kekuasaan yang terjadi dalam wilayah internal antara kerajaan-kerajaan Muslim tersebut. Ditambah lagi dengan semangat reconquista yang dimiliki kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, sampai akhirnya sekitar tahun 1238 Masehi hanya tersisa satu kerajaan Islam saja di benua biru ini, yakni sebuah kerajaan kecil yang terletak di ujung selatan tanah Andalusia. Kerajaan kecil itu bernama Kerajaan Granada, yang merupakan benteng terakhir yang dimiliki umat Islam yang mendiami Andalusia. Selama terjadi reconquista, satu persatu kerajaan Islam jatuh dan takluk oleh kekuasaan kerajaan Kristen yang melakukan penyerangan dari utara. Penyerangan ini dimulai dari tahun 1031 Masehi sejak runtuhnya Daulah Umayyah II dan terus berlanjut hingga tahun 1200 Masehi. Kota-kota utama milik umat Muslim Andalusia seperti kota Cordoba, Sevilla, dan Toledo. Hari demi hari berganti, waktu pun terus berjalan dengan sangat cepat. Hingga pada tahun 1236 Masehi, pasukan kerajaan Kristen Castile telah sampai di ujung perbatasan wilayah Granada. Namun pada saat itu, Granada berhasil menghindarkan diri dari penaklukan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Hal ini terjadi karena Sultan Granada Muhammad I bersedia bersekutu dengan Raja Fernando III dari Castile untuk merebut kota Cordoba dari tangan Bani Hud. Dan sejak saat itulah kerajaan Granada bersedia menjadi vasal kerajaan Castile. Sultan Muhammad I juga ikut membantu kerajaan Castile dalam merebut kota Sevilla dari kekuasaan Islam. Namun setelah jatuhnya kota Cordoba dan Sevilla, Sultan Muhammad I harus menyepakati perjanjian yang sangat merugikan dengan kerajaan Castile. Perjanjian tersebut berisi tentang kesediaan dan ketudukan kerajaan Granada dengan membayar upeti tahunan berupa ribuan koin emas kepada Raja Castile. Timbal baliknya, kerajaan Castile menjamin independensi kerajaan Granada dalam urusan negeri mereka dan lepas dari ancaman invasi Castile. Selain membayar upeti, faktor lain yang membantu Granada terhindar dari penaklukan adalah karena letak geografisnya. Kerajaan Granada adalah sebuah kerajaan yang terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada, yang menjadi benteng alami dalam melindungi kerajaan Granada dari invasi pihak-pihak luar. Selama lebih dari 250 tahun, Granada tetap tunduk kepada Castile dengan membayar upeti yang jumlahnya sangat banyak. Walaupun Granada sudah membayar upeti dengan jumlah yang sangat besar, tetapi tetap saja wilayah kerajaan Granada dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang sangat tidak bersahabat. Kini Granada tidak lagi merasa aman dari ancaman perang dan penaklukan. Hingga akhirnya pada tahun 1469 Masehi, surat takdir tentang keruntuhan Granada pun dimulai. Raja Ferdinand II dari Aragon menikah dengan Putri Isabella dari Castile. Pernikahan ini menyatukan dua kerajaan terkuat di semenanjung Liberia. Mereka berdua merajut cita-cita yang satu, yaitu menaklukkan Granada dan menghapus jejak-jejak Islam dari benua biru untuk selama-lamanya. Tahun 1482, pertempuran antara kerajaan Kristen Castile dan Aragon melawan Emirat Granada pun dimulai. Sejak perang dimulai pada pertengahan tahun 1482 Masehi, pasukan gabungan Kristen berhasil merebut Alhama, sebuah wilayah pesisir kerajaan Granada. Sejak serangan pertama ke Alhama, perang Granada terus berlangsung hingga keruntuhan kerajaan Granada. Meskipun secara jumlah dan kekuatan kerajaan Granada kalah jauh, namun semangat juang masyarakat Muslim Granada sangatlah besar. Mereka berperang dengan penuh keberanian. Sejarawan Spanyol mengatakan, orang-orang Muslim mencurahkan seluruh jiwa raga mereka dalam peperangan. Mereka layaknya seorang pemberani dengan tekad yang kuat dalam mempertahankan negerinya dan melindungi diri mereka, istri dan anak-anak mereka.
Demikian juga masyarakat sipil Granada. Mereka turut ikut serta dalam peperangan, dengan gagah berani mempertahankan tanah air mereka dan mempertahankan eksistensi Islam di tanah Eropa. Walaupun sebenarnya sudah tidak ada harapan dalam mempertahankan kerajaan Granada dari keruntuhannya, hal ini terjadi karena pada saat itu orang-orang Kristen sudah bersatu padu dan tidak lagi terpecah belah. Beda halnya dengan Granada yang malah menghindapi pergolakan politik. Para pemimpin Muslim dan para gubernur cenderung saling sikut, memiliki ambisi yang berbeda-beda dan berusaha saling melengser satu sama lain. Di antara mereka ada yang berperan sebagai mata-mata kerajaan Kristen dengan iming-iming imbalan kekayaan, tanah dan kekuasaan. Lebih parahnya lagi, pada tahun 1483, anak dari Sultan Granada Ali Abu Hasan yakni Muhammad mengatakan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri hingga memicu terjadi perang sipil. Raja Ferdinand yang mengetahui hal ini benar-benar memanfaatkannya untuk membuat Granada kian lemah. Ferdinand mendukung pemberontakan Sultan Muhammad Boabdil untuk melawan ayah dan anggota keluarganya. Pasukan-pasukan Kristen dikerahkan oleh Ferdinand untuk membantu berperang bersama Sultan Muhammad Boabdil dalam menghadapi ayah dan anggota keluarganya. Hingga akhirnya Sultan Muhammad Boabdil berhasil menaklukkan anggota kerajaan dan menguasai kota Granada. Sultan Muhammad Boabdil resmi menjadi penguasa baru kerajaan Granada. Namun kekuasaan Sultan Muhammad Boabdil hanya terbatas di dalam wilayah kota Granada karena pasukan Kristen kerajaan Castile dan Aragon terus menekan dan mengambil wilayah-wilayah pedesaan di sekitar kota Granada.